Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jumpa lagi dalam program pemahaman Alkitab. Kali ini kita masih dalam tema yang sama, yaitu bibliologi atau ilmu teologi tentang Alkitab. Biarlah kiranya kita boleh diberkati melalui penyajian materi ini, dan nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bahwa di dalam Alkitab ada dua jenis kebenaran. Yaitu pertama, kebenaran prinsip. Kebenaran prinsip ini disebut juga kebenaran horizontal. Artinya, kebenaran ini berlaku sepanjang zaman untuk semua orang. Jadi berlaku terus sejak firman itu disampaikan sampai pada akhir zaman, kebenaran itu tetap berlaku, tetap berjalan. Tidak pernah dirubah oleh Tuhan, tidak pernah berubah. Karena di dalam Alkitab juga ada kebenaran yang hanya sifatnya sementara. Bahwa ada perubahan kemudian yang dibuat oleh Tuhan. Tetapi kebenaran horizontal atau kebenaran yang sifatnya prinsip, itu tidak pernah berubah, berlaku sepanjang zaman dan di semua tempat dan juga untuk semua orang. Dan kebenaran horizontal ini atau kebenaran prinsip ini yaitu berisi tentang kebenaran doktrinal dan kebenaran moral. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan doktrin, terutama doktrin utama, ya, kaitan dengan teologi sistematika. Kemudian juga kaitannya dengan kebenaran soal moral. Inilah kebenaran yang sifatnya horizontal atau sifatnya prinsip. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat contoh-contoh dari kebenaran prinsip ini. Mari kita lihat misalnya pembenaran oleh iman. Ini prinsip pembenaran oleh iman. Mulai dari PL sampai PB, kita melihat kebenaran ini selalu ditegaskan. Misalnya dalam Kejadian 15 ayat 6, di sana dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita lihat di sini Abraham dibenarkan oleh Allah karena imannya, oleh karena percayanya. Dan kalau kita melihat ke perjanjian baru, penulis-penulis perjanjian baru seperti Paulus, seperti Yakobus, berkali-kali mengutip bagian ini untuk menegaskan juga prinsip ini, bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah oleh karena imannya, oleh karena percayanya. Sebagai contoh, Paulus di dalam Roma 1 ayat 16-17, di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita lihat prinsip yang sama di dalam perjanjian baru, seperti dalam surat Paulus ini, ditegaskan kembali bahwa keselamatan itu oleh karena iman. Masih ada juga di bagian-bagian Alkitab perjanjian baru, kebenaran ini dinyatakan. Contoh kedua tentang kebenaran prinsip, misalnya soal kekudusan, bahwa Allah kita Allah yang kudus dan menghendaki supaya umatnya juga hidup dalam kekudusan. Misalnya dalam Imamat 19 ayat 2, di sana dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi kita lihat ini kebenaran soal moral. Ini kebenaran prinsip, kebenaran horizontal yang berlaku sepanjang zaman, dimanapun, kapanpun, bahwa kebenaran ini tetap berlaku. Kebenaran ini merupakan kebenaran yang berlaku di semua zaman, yang berlaku di semua tempat. Bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, dan Allah menghendaki semua umatnya juga untuk hidup kudus. Ini dalam perjanjian lama, dan ada banyak ayat dalam perjanjian lama yang membicarakan hal ini. Nah, mari kita lihat dalam perjanjian baru. Surat Paulus dalam 2 Korintus 7 ayat 1, di sana Paulus
mengajarkan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri, marilah kita menguduskan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, di sini kita lihat dua contoh kebenaran menyangkut doktrin keselamatan, yaitu manusia diselamatkan karena dia merespon dengan iman anugerah Tuhan yang Tuhan karuniakan. Jadi prinsip selamat melalui iman. Baru kedua, berbicara tentang doktrin moral, bahwa Allah menghendaki semua umat kepunyaannya hidup dalam kekudusan, baik PL atau PB. Prinsip ini tidak pernah berubah. Jadi kalau kebenaran prinsip adalah kebenaran yang tidak pernah berubah sepanjang zaman, mulai dari PL sampai PB, dan berlaku kepada semua orang yang percaya. Saya tidak panjang memberi contoh ini karena ada banyak di dalam Alkitab tentang kebenaran ini. Kita akan masuk pada kebenaran jenis yang kedua. Ini kebenaran vertikal. Memiliki arti yaitu kebenaran yang hanya berlaku pada satu zaman atau era tertentu. Jadi tidak berlaku selamanya. Hanya berlaku misalnya pada satu tempat atau satu budaya tertentu. Misalnya hanya berlaku di Timur Tengah. Atau hanya berlaku pada era tertentu. Misalnya pada era Adam kah, atau era Nuh, era Musa, dan seterusnya. Dan ada banyak contoh di dalam Alkitab tentang hal ini. Kita akan lihat. Nah, saudara-saudara, kebenaran vertikal ini mengalami perubahan. Dan yang merubah ini adalah Tuhan. Mengapa? Karena dia menyesuaikan dengan kondisi umatnya pada saat itu. Jadi ini adalah kebenaran yang hanya berlaku pada satu zaman tertentu. Dan ini hanya bersifat praktis. Yaitu menyangkut keperluan kita di dunia ini. Tuhan mengatur kehidupan umatnya agar supaya dapat hidup secara baik, secara tepat. Jadi ini tidak ada hubungan dengan soal keselamatan umat manusia. Tidak. Ini hanya soal-soal praktis. Dan soal-soal praktis ini bisa mengalami perubahan. Karena situasi dan kondisi berubah, maka Tuhan juga mengubah perintahnya. Sama juga dengan kita orang tua mungkin memberikan aturan kepada anak-anak kita. Ketika dia masih kecil, tentu mungkin peraturan yang kita berikan kepada dia beda setelah dia menjadi remaja, pemuda, atau setelah dewasa. Sudah tentu akan berbeda. Apalagi ketika dia mungkin sudah pergi ke tempat lain, ya, studi di daerah lain, atau di negara lain. Maka tentu kita tidak akan mewajibkan lagi aturan-aturan yang sebelumnya kita wajibkan ketika dia masih bersama-sama dengan kita di rumah. Nah, peraturan-peraturan atau kebenaran yang sifatnya praktis ini, itu bersifat vertikal. Hanya berlaku pada satu tempat tertentu, dan ini mengalami perubahan, yaitu Tuhan sendiri yang mengubah. Dan mari kita lihat data-data di dalam Alkitab tentang hal tersebut. Nah, contoh kebenaran praktis. Kita akan lihat contoh data-data yang ada. Yaitu misalnya aturan tentang makanan. Yang harus kita pahami sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Jadi Tuhan memberikan aturan soal makanan. Dan itu kaitan dengan situasi dan kondisi. Dan saya mau tegaskan kembali bahwa ini hanya kebenaran praktis, bukan kebenaran prinsip. Kebenaran yang disampaikan ini bukan menjadi syarat seseorang untuk masuk surga, menjadi syarat bagi seseorang itu memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Bukan. Tetapi aturan ini diberikan agar supaya manusia dapat hidup sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Mari kita lihat contoh. Nah, di sini ada 5 ayat yang kita akan lihat kaitan dengan soal aturan makanan, di mana Tuhan merubah. Pertama, Kejadian 1:29, kemudian Tuhan mengubah dengan peraturan baru, Kejadian 9 ayat 3 dan 4, kemudian Tuhan memberikan aturan baru lagi, Imamat 11 ayat 4-7 yang kita akan baca. Sebenarnya satu perikop Imamat 11 itu berbicara tentang aturan makanan. Kemudian Kisah Rasul 15 ayat 28 dan 29, dan kemudian 1 Korintus 10 ayat 25-27. Mari kita lihat pertama Kejadian 1 ayat 29. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah,
Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kita lihat di sini dengan jelas ketika manusia pada waktu itu berada di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, maka aturan tentang makanan hanyalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji atau buah-buahan yang buahnya berbiji. Itu yang menjadi makanan mereka. Tentu kalau kita memikirkan secara logis, secara logika, maka kita akan dapat melihat alasan tentu dari Tuhan mengapa memberikan aturan makanan seperti ini. Karena pada waktu itu mereka berada di satu zaman yang masih suci. Belum ada dosa yang masuk. Maka tentu pada saat itu tidak boleh ada kematian, baik manusia maupun hewan. Kemudian juga tidak ada penderitaan, manusia maupun hewan. Oleh karena itu, aturan tentang makanan hanyalah boleh makan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan berbiji. Nah, di sini kita lihat bahwa alasan itu sangat praktis. Hanya karena pada situasi waktu itu, mereka dalam keadaan suci, tidak ada dosa, maka sangat logis bahwa Tuhan memberikan peraturan seperti ini pada waktu itu. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, dan puncak dosa itu pada waktu era Nuh, dan kemudian Tuhan menghukum umat manusia dengan air bah, di mana seluruh dunia ini diliputi oleh air, dan tentu seluruh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan pada rusak semua. Yang ada dalam bahtera dicatat dalam Kejadian 6 dan 7, di sana hanyalah binatang-binatang. Maka otomatis situasi dan kondisi mengalami perubahan sejak Nuh turun dari bahtera. Maka kita lihat apa yang disampaikan oleh Tuhan pada waktu itu menyangkut aturan makanan. Ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Jadi kita lihat Tuhan merubah peraturannya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Cuma pada waktu orang Israel turun dari bahtera, maka semua tumbuh-tumbuhan hijau, semua pohon-pohonan, buah-buahan pada hancur lebur. Maka tentu sangat logis kalau Tuhan merubah perintah tentang makanan, yaitu sekarang hewan-hewan sudah boleh dimakan, burung sudah boleh dimakan, ikan-ikan di laut sudah boleh dimakan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, mengapa darah pada waktu itu dilarang oleh Tuhan? Memang di sini kalau alasan praktis di sana dikatakan yang masih ada nyawanya. Tetapi tentu kan kalau binatang itu sudah disembeli, ya, sudah disembeli, nyawanya sudah pergi, maka sudah tentu di darah itu juga sudah tidak punya nyawa, ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini, ayat ini, bahwa darah itu adalah simbol kehidupan atau nyawa. Darah itu adalah simbol kehidupan. Di mana pada waktu itu, dunia baru mulai akan berkembang lagi. Semua tumbuh-tumbuhan pada rusak, semua binatang pada mati, kecuali tentu binatang yang ada di dalam bahtera Nuh. Kemudian ikan-ikan. Walaupun kemudian tentu Tuhan masih menyisahkan ikan-ikan yang ada di laut, dan kemudian ada binatang-binatang, tetapi kita lihat di sini ada aturan dalam ayat 4, yaitu tidak boleh kita mengambil benih-benih kehidupan. Tidak boleh mengambil benih-benih kehidupan yang dilambangkan dengan darah. Karena darah itu di sana dikatakan nyawa. Darah itu adalah simbol kehidupan. Dan ini berbicara tentang benih-benih kehidupan. Misalnya, kita boleh ambil segala yang bergerak di laut. Tetapi kita tidak boleh mengambil dengan tidak bertanggung jawab. Misalnya, ini contoh. Misalnya kita menggunakan pukat harimau. Ketika kita mengambil ikan dengan menggunakan pukat harimau, maka semua yang masuk ke dalam pukat itu, termasuk ikan-ikan yang kecil, itu pun masuk ke dalam pukat, maka ikan-ikan kecil itu akan mati. Padahal ikan-ikan kecil ini pasti akan dibuang. Ikan-ikan kecil ini adalah benih-benih kehidupan untuk kelestarian kehidupan. Ini yang dimaksud sebenarnya di ayat 4.
Mengapa? Karena memang untuk keperluan praktis. Jadi kalau di sini ada aturan jangan makan darah, jangan dikait-kaitkan dengan soal syarat untuk orang diselamatkan. Oh, kalau makan darah kita tidak akan selamat ke sorga. Ya, saya kira logika kita harus dipakai di dalam memahami firman Tuhan, di mana pada saat itu memang darah ini adalah simbol benih-benih kehidupan, dan bahkan sampai sekarang secara prinsip kita harus bertanggung jawab terhadap alam ini. Kita harus melestarikannya. Kita tidak boleh sembarangan memotong pohon misalnya di hutan, dan sembarangan pohon ya dipotong pohon sehingga misalnya hutan menjadi gundul. Nah, itu terjadi penebangan hutan secara liar, secara tidak bertanggung jawab, dan akibatnya tentu kita tahu fatal bagi kita, akhirnya terjadi banjir dan sebagainya. Kemudian juga di laut misalnya, ikan-ikan kecil, oleh karena kita rakus dan kita menggunakan pukat harimau, dan ini tentu membuat ikan-ikan kecil yang merupakan benih-benih kehidupan ikan di laut akhirnya menjadi mati. Nah, inilah yang disimbolkan dengan darah pada waktu itu tidak boleh dimakan. Jadi sekali lagi, ini tentu untuk kepentingan praktis. Jangan kita melihat darah di sini langsung, oh darah Yesus di kayu salib. Enggak ada memiliki hubungan di sini mengenai darah. Tapi ini memang untuk kehidupan praktis. Memang orang-orang pada zaman itu tentu tidak makan darah. Tetapi ingat, di dalam perjanjian lama, itu ada banyak simbol-simbol yang perlu kita pelajari sebagai generasi sekarang, generasi belakangan. Simbol-simbol apa di dalam aturan-aturan tersebut, termasuk pada ayat 4 ini. Kita harus lihat simbolnya di sini adalah kita harus menjaga kelestarian alam. Kita tidak boleh sembarangan merusakkan benih-benih kehidupan baik di darat maupun di laut. Mari kita lihat Imamat 11 ayat 4-7. Di dalam ayat 4, di sana dikatakan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 5 juga pelanduk, karena memang memama biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 6 juga kelinci, karena memang memama biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Dan ayat 7, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Dan saudara-saudara, ada banyak orang sekarang mengkritik orang-orang Kristen mengapa mungkin makan babi. Mereka bilang kami mengikuti hukum Taurat. Nah, tetapi mereka lupa bahwa dalam hukum Taurat termasuk aturan tentang babi haram itu dimulai dengan unta tidak boleh dimakan. Ya. Kalau mereka dengan alasan mengikuti hukum Taurat, tetapi kenapa makan unta misalnya? Atau ada yang makan pelanduk, atau ada yang mungkin makan kelinci. Nah, di ayat 7 memang di sana dikatakan babi. Nah, saudara, kalau dalam terjemahan lama LAI itu hanya ditulis babi, tetapi kemudian belakangan ditambah hutan, babi hutan sebenarnya sama. Ya, babi rumah atau babi hutan sama. Ya, berkuku belah dan tidak membawa biak, maka haram itu bagimu. Kenapa aturan ini diberikan oleh Tuhan pada masa itu? Ya, tentu ada beberapa alasan yang bisa kita lihat. Antara lain, orang Israel menerima ini ketika mereka berada dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Tentu babi mengandung zat lemak yang cukup tinggi, dan orang-orang yang mengkonsumsi ini secara berlebihan tentu akan mengakibatkan kolesterol atau mengakibatkan lemak yang terlalu banyak dalam tubuhnya, dan itu akan menimbulkan kesulitan dalam perjalanan mereka di padang gurun. Kemudian juga di padang gurun ya, itu kan sering kesulitan air. Sementara kalau kita lihat daging babi, sebenarnya semua binatang ya, semua daging itu ada mengandung cacing pita. Tetapi daging babi itu ya kemungkinannya lebih banyak. Sehingga itu memang kalau babi dimasak itu harus dimasak dengan benar-benar. Ya, tidak boleh setengah matang sebenarnya. Kenapa? Karena bisa aja ada cacing pita di sana yang dapat mengganggu kesehatan. Jelas bahwa Tuhan memiliki kepentingan dalam hal kesehatan, yaitu menjaga
umat Tuhan yang sekarang sedang migrasi pergi ke Tanah Kanaan untuk mewujudkan rencana Tuhan di Tanah Kanaan, maka Tuhan melindungi mereka dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit, hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan wabah dan sebagainya. Sehingga tidak heran dalam kitab Imamat misalnya, di sana soal aturan tentang membuat WC itu pun diatur. Yaitu WC, tempat pembuangan kada hajat, itu harus di luar kompleks perkemahan pada orang Israel. Tentu kalau ini diterapkan sekarang, ya harus di luar halaman rumah, ya sudah halaman orang, apalagi mungkin di Jakarta ini ya, di depan rumah orang, di pinggir kiri kanan halaman orang, di belakang juga rumah orang. Jadi kalau di luar halaman kita berarti sudah di halaman orang. Sudah tentu secara prinsip kita harus menjaga kesehatan. Karena Paulus bilang tubuhmu adalah bait Tuhan. Tetapi soal aturan, karena ini bersifat praktis, maka bisa berbeda dengan kita saat ini. Secara prinsip sama, yaitu kita harus menjaga kesehatan. Tetapi secara praktis tentu bisa berbeda. Dan di mana di dalam perjanjian baru, kita lihat bahwa penegasan seperti dalam Imamat 11 ini tidak lagi diulang oleh rasul-rasul ya, khususnya Rasul Paulus, tetapi bahwa secara prinsip kita harus menjaga kesehatan, ya. Nah, kita lihat bahwa Tuhan memberikan aturan khusus setelah orang Israel berada di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mari kita masuk ke perjanjian baru. Di dalam Kisah Rasul 15 ayat 28-29, di sana dikatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah, di sini darah juga diulang. Dan dari daging binatang yang mati dicekik, atau yang mati lemas. Kalau terjemahan lama yang darahnya tertahan pada daging, itu tidak boleh. Dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Saudara, ini redaksi surat yang dibuat oleh persidangan di Yerusalem, yang dititipkan kepada Paulus dan Barnabas ketika mereka akan kembali lagi dalam pelayanan mereka untuk menginjili bangsa-bangsa lain. Di dalam persidangan di Yerusalem itu terjadi kesepakatan bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah Tuhan. Karena itu ada kesepakatan di sana, di mana pada waktu itu Petrus memimpin persidangan itu, bahwa kita tidak perlu memaksakan bangsa-bangsa lain juga untuk melakukan hukum Taurat seperti yang diwajibkan Tuhan bagi orang Israel. Karena bagi orang Israel hukum Taurat itu bukan sekedar hukum agama, tetapi di dalam hukum Taurat juga ada hukum sipil. Di dalam hukum Taurat juga ada hukum-hukum yang lain. Nah, tentu ketika berbicara tentang hukum sipil, bangsa-bangsa lain tentu memiliki aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku di negara mereka masing-masing. Karena itu, maka aturan-aturan yang bersifat praktis ini tentu tidak perlu dipaksakan kepada orang-orang bangsa lain. Nah, tentu secara prinsip, apa yang dinyatakan dalam hukum Taurat, tentu itu harus tetap terpelihara secara prinsip. Tetapi secara praktis artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Karena itu ketika Paulus pergi kepada bangsa-bangsa lain dalam 1 Korintus 10 ayat 25-27, Paulus mengatakan begini, ayat 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Saudara, ini ditujukan kepada jemaat Korintus. Pada masa itu, kalau bukan Kristen atau Yahudi, yaitu para penyembah berhala. Dan kita tahu tentu di daerah Eropa pada waktu itu, ya di Korintus pada waktu itu, yang ada para penyembah berhala. Tetapi kepada orang Kristen dikatakan, ya boleh makan segala sesuatu.
yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Bahwa situasinya berbeda ketika ada di bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat atau perjanjian lama. Maka secara prinsip boleh saja kamu makan, ya, tanpa merasa ada keberatan hati nurani. Karena makanan itu kan hanya persoalan praktis. Ketika seseorang makan sesuatu, masuk ke dalam perut dan kemudian dibuang ke jamban, kan? Jadi ini tidak ada kaitan dengan soal syarat selamat, soal akan lebih kudus kalau kita tidak makan ini atau makan itu. Tidak, saudara-saudara. Mari kita melihat firman Tuhan itu secara logis, bahwa Tuhan memberikan aturan-aturan praktis itu sebenarnya hanya untuk kehidupan praktis pada masa mereka atau di tempat mereka, yang bisa aja mengalami perubahan di tempat-tempat lain. Secara prinsip sama, yaitu Tuhan mau supaya kita menjaga kesehatan tubuh kita. Karena dalam surat Paulus dikatakan tubuhmu adalah bait Tuhan. Maka sudah tentu makanan yang dapat merusak tubuh kita, tentu kita harus menghindarkannya. Dan kalau sekarang ini, setiap orang memiliki problema yang berbeda-beda. Ada orang yang memang seperti saya, yang memiliki riwayat darah tinggi, maka sudah 20 tahun ini saya tidak pernah makan daging kambing. Dulu itu makanan kesukaan, gulai kambing, sate kambing. Sekarang saya tidak pernah menyentuh itu lagi. Bahkan buah-buahan seperti durian sudah mungkin 20 tahun ini juga saya tidak pernah menyentuh itu. Mengapa? Karena tidak cocok dengan keadaan saya. Sebaliknya ada orang darah rendah mungkin. Maka dia harus mengkonsumsi daging kambing. Ya, agar supaya tekanan darahnya bisa normal. Nah, dokter tentunya dalam hal ini akan memberikan kepada kita petunjuk makanan mana yang sebaiknya dikonsumsi dan mana yang harus diharamkan. Secara prinsip berlaku bahwa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Tetapi secara praktis, sekarang ini tentu kehidupan kita beriman di berbagai negara dan bangsa, itu tidak masuk lagi di dalam hukum sipil. Seperti kita yang tinggal di Indonesia, tidak masuk dalam aturan negara kita, ya. Maka masing-masing kita harus memperhatikan makanan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Oleh karena itu kita tidak perlu mengambil ayat-ayat seperti ini untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bagi orang yang tidak makan babi misalnya, silakan kalau memang itu dia merasa tidak cocok atau dia merasa bahwa itu mendatangkan penyakit baginya dan sebagainya. Tetapi kalau alasan bahwa itu haram, ya haram bagi dia secara pribadi. Kalau bagi kehidupan umat waktu itu yang sama-sama berada di padang belantara, ya memang itu berlaku secara umum. Secara umum karena situasi dan kondisi waktu itu. Tetapi kalau sekarang, itu tidak akan berlaku secara umum. Secara prinsip berlaku bahwa kita harus memperhatikan kesehatan. Namun, secara praktis itu bergantung kepada masing-masing. Sehingga Paulus ketika dia berada di antara bangsa-bangsa lain, dia katakan, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ayat 26, alasannya, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Artinya, saudara, Tuhan yang menciptakan binatang-binatang. Tuhan yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tapi mengapa dalam suatu kesempatan Tuhan melarang orang makan misalnya hewan seluruhnya, misalnya ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden? Tentu karena ada alasan. Tapi setelah mereka keluar dari Taman Eden, dan apalagi setelah mengalami air bah, maka Tuhan mengubah juga aturan tersebut. Bahwa sekarang sudah boleh dimakan. Pada prinsipnya, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi kita harus melihat ayat-ayat ini sebagai ayat-ayat praktis, tanpa kita mempersoalkannya, tanpa memperdebatkannya, tetapi prinsipnya ada, yaitu jaga kesehatan tubuh kita. Kalau kita merasa bahwa dengan kita tidak makan babi misalnya, kita lebih sehat, ya lakukanlah itu.
Tetapi kalau ada orang masih tetap misalnya makan babi, kita tidak perlu menyalahkannya. Tidak perlu menyalahkannya. Mungkin hanya mengingatkan, hati-hati kolesterol. Ya, atau hati-hati dengan tekanan darah tinggi dan sebagainya. Jadi cuma alasan-alasan yang sifatnya praktis. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Kalau kamu menghadiri undangan mereka. Nah, di Korintus sana ya, mungkin orang-orang yang tidak percaya ini ya, penyembah-penyembah berhala yang sudah membawa mungkin makanan mereka lebih dulu ke tempat-tempat penyembahan berhala, sesudah itu dibawa pulang ke rumah, dan kemudian mengundang tetangga-tetangga, dan ada orang Kristen di sana. Kalau memang undangan itu kita terima, ya makan apa saja yang dihidangkan kepadamu. Ya, ini dikatakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus untuk bangsa-bangsa lain yang sedang mereka layani. Oke, saudara, mari kita lihat contoh kebenaran praktis yang lain. Kalau tadi kebenaran praktis soal makanan, sekarang kebenaran praktis misalnya soal cara berpakaian. Di mana ini harus dipahami, dilihat dari segi tradisi atau budaya. Cara berpakaian. Nah, ini kita meninjaunya dari segi budaya. Misalnya 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 16. Ya, karena panjang ini ya, ayat 3 sampai 16, maka saya tidak mengutip semua ya. Kita di rumah boleh buka kitab suci kita dan baca seluruhannya. Dan saya hanya mengambil beberapa ayat untuk menunjukkan budaya pada waktu itu. Tradisi berpakaian pada waktu itu di Timur Tengah khususnya. Dan juga mungkin di daerah-daerah sekitar Palestina pada waktu itu. Misalnya 1 Korintus 11 ayat 3, 4, kemudian ayat 13, 14, dan 16. Ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, jadi kita lihat ayat 3 ini menunjukkan prinsip dulu. Ya, ada disinggung soal prinsip di sini, yaitu ada ordo, di mana laki-laki adalah kepala, atau suami adalah kepala bagi istri di dalam rumah tangga. Secara hierarki kita lihat di sana memang laki-laki diberikan diberikan kapasitas dan naluri kepemimpinan. Laki-laki adalah kepala dari perempuan dan seterusnya. Ini bicara soal ordo. Kemudian ayat 4. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Saudara, ini tentu kita lihat bahwa ini semacam tradisi yang diyakini bahwa laki-laki tidak boleh bertudung ketika sedang berdoa, karena itu sama dengan menghina kepalanya. Gitu. Itu dalam keyakinan-keyakinan tradisional, dalam budaya pada waktu itu di Palestina dan sekitarnya, atau di Timur Tengah. Ayat 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Artinya, perempuan ketika dia datang berdoa, dia harus wajib menggunakan kerudung. Wajib menggunakan jilbab. Karena tradisi di sana adalah tidak patut wanita datang beribadah dan dia tidak menggunakan kerudung, dia tidak menggunakan jilbab. Jadi ini hanya soal kepatutan, patut atau tidak. Ini bukan soal saleh atau berdosa. Ya, ini cuma soal berpakaian. Kemudian ayat 14, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Jadi pada waktu itu ya, kalau laki-laki berambut panjang itu dianggap hina. Ya, bukankah alam sendiri, ya, secara alami bahwa laki-laki itu tidak alamiah kalau dia berambut panjang, dan itu dianggap kehinaan. Nah, saudara, saya masih ingat ketika masa-masa SMP saya tahun 70-an, di mana memang sedang mode waktu itu ya, laki-laki berambut panjang, sehingga itu banyak evangelis
Ada penginjil-penginjil yang menginjili saya ketika tahun 78 itu. Mereka datang ke kota kami itu dengan rambut gondrong semua. Ada pendeta rambut gondrong. Memang karena sedang top pada waktu itu, ya, sedang mode pada waktu itu di Indonesia dan mungkin juga di negara-negara lain pada waktu itu, pada masa itu, ya, pada masa itu. Mungkin kalau sekarang seperti saya pendeta dan rambut saya sampai di punggung sini, waduh, tentu itu akan menjadi suatu kehinaan, akan menjadi suatu batu sandungan bagi orang. Tapi dulu ada banyak evangelis, pengkhotbah yang berambut panjang karena mode pada waktu itu. Nah, seperti itu juga yang terjadi di Timur Tengah, di Palestina dan sekitarnya, mungkin saja sampai ke Eropa, di mana laki-laki memang ya tidak boleh berambut panjang. Kalau di kalangan orang Israel ada yang berambut panjang, yaitu mereka yang bernasar, yaitu kaum Nasir, ya, mereka berambut panjang. Karena mereka bernasar, maka rambut mereka tidak boleh kena gunting. Ya, seperti kalau perjanjian lama kita mengenal Samson, ya, Simpson, dia berambut panjang. Nah, ayat 16, tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi ini cuma soal kebiasaan, adat istiadat. Nah, ini perlu kita tahu tentu untuk menjawab orang-orang yang sering mengkritik Alkitab, mengapa orang Kristen tidak menggunakan jilbab wanita-wanitanya. Jadi sebenarnya itu hanyalah budaya di Timur Tengah. Mungkin sampai sekarang juga orang-orang Kristen di Timur Tengah menggunakan kerudung, menggunakan jilbab. Ya, orang-orang gereja-gereja Ortodoks Timur, mereka menggunakan jilbab, mungkin perempuan-perempuan di sana. Bahkan mungkin di gereja Barat kita melihat kalau Katolik memiliki kebiasaan wanita-wanitanya menggunakan juga kerudung. Nah, saudara, tapi ini hanya persoalan kepatutan atau budaya di suatu masyarakat tertentu. Ya, suatu masyarakat tertentu. Dan ini bukan kebenaran prinsip, ini kebenaran praktis. Dalam 1 Timotius 2 ayat 8 dan 9 di sana dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Dengan menadahkan tangan. Ini kebiasaan berdoa orang-orang di Palestina, orang-orang di Timur Tengah, orang-orang bahkan mungkin sampai di perbatasan-perbatasan Eropa pada waktu itu, seperti Turki mungkin saja, ya. Karena di daerah Efesus, Timur Tengah, semua kalau berdoa itu menadahkan tangan seperti ini. Nah, ini bukan kebenaran prinsip. Dulu ada senior saya, ya. Senior saya yang kemudian mengajarkan jemaatnya kalau tidak menadahkan tangan berdoa, maka itu katanya tidak sah, tidak akan diterima oleh Tuhan karena ayat ini. Padahal sebenarnya ini hanya soal kebiasaan. Nah, di dalam ayat 9, demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Nah, kembali lagi ayat 9 ini soal berpakaian. Di dalam ayat 9 ini kita boleh jadikan prinsip, yaitu hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan. Jadi kalau ada orang datang ke gereja dan dandanannya tidak pantas, tidak sopan, dan tidak sederhana, maka itu tentu bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Alkitab. Orang-orang luar akan menyoroti itu dan dikira itulah ajaran di dalam Alkitab. Padahal di dalam Alkitab diajarkan kita harus berdandan dengan pantas, sopan, dan sederhana, jangan menjadi batu sandungan kepada masyarakat luar. Tetapi kita lihat penerapan dari prinsip ini di Timur Tengah, yaitu rambutnya jangan berkepang-kepang. Ini dianggap tidak pantas ini. Dan ini tentu punya latar belakang, ya. Ini surat kepada Timotius. Timotius waktu itu kan melayani di Efesus. Di Efesus itu ada kuil Diana. Dalam kuil Diana itu ada sekitar 6.000, ya, sekitar 6.000-an imam wanita yang sebenarnya tidak lebih dari pelacur-pelacur. Jadi dalam ritual penyembahan berhala, puncak dari ritual itu mereka mempraktikkan kebebasan seks, dan para imam-imam di sana sebenarnya tidak lebih dari pelacur-pelacur yang kemudian melayani para pengunjung yang datang. Dan sudah tentu ada yang mengelola itu. Maka supaya menarik bagi para pengunjung yang datang, mereka berdandan itu
ya, berdandan itu dengan norak sebenarnya ya, seperti mungkin sekarang kita bisa melihat di tempat-tempat lokalisasi atau dimanapun ada orang-orang yang menjajakan dirinya, dia akan berpakaian yang norak agar supaya akan menarik minat dari langganan yang datang. Demikian juga imam-imam di kuil Dayana itu, dan rambut mereka berkepang-kepang. Jadi rambut berkepang-kepang pada waktu itu merupakan kebiasaan mode rambut pada waktu itu. Sudah tentu ayat ini tidak dapat diperlakukan secara harafiah, dan kemudian ada jemaat kaum wanita, apalagi mungkin masih muda ya, pemudi-pemudi kita yang datang berkepang-kepang, dan kita langsung menuding dia itu berdosa karena melanggar firman Tuhan, rambutmu berkepang-kepang. Ya sekarang tentu no problem bagi kita rambut berkepang-kepang. Ya. Dulu pernah mendapat sorotan dari gereja ketika mungkin tahun 80-an, ada guntingan rambut wanita itu menggunakan mengikuti mode dari Demi Moore, yaitu wanita tapi digunting kayak laki-laki, kelihatan kupingnya. Ya. Banyak juga orang tua atau gereja yang mengecam orang-orang yang mengikuti mode rambut seperti itu. Tapi sebenarnya ini hanya persoalan mode. Penerapan dari prinsip pantas, sopan, dan sederhana itu ketika orang mengepang-ngepang rambutnya pada waktu itu, dianggap itu tidak pantas. Karena apa? Karena itu pemandangan di kuil Dayana. Gadis-gadis yang menjadi imam di sana, mereka ya berdandan dengan cara seperti itu. Atau memakai emas atau mutiara. Wah, tidak boleh. Ada memang gereja-gereja saya tahu yang menerapkan ini, tidak boleh pakai emas. Ya, kalung emas atau ini. Padahal kalau sekarang ini ya mungkin kalung emas atau mutiara sudah hal biasa, apalagi di kota besar. Ataupun pakaian yang mahal-mahal. Prinsip ini memang oke, tetapi tentu akan berbeda-beda. Mahal di kota dengan mahal di kampung. Ada gereja-gereja yang latar belakang dari jemaat di situ orang-orang berada. Mungkin orang-orang yang biasa, misalnya yang ekonomi biasa aja, ya, di kampung mungkin dengan pakaian, misalnya kami laki-laki kemeja harga 100.000, itu sudah pakaian yang bagus. Tetapi bagi orang-orang kaya mungkin jutaan, ya, pakaian 1 jutaan, 2 jutaan itu masih pakaian yang biasa aja. Jadi secara prinsip ya, tetapi secara penerapannya bisa berbeda-beda pada setiap situasi dan kondisi. Untuk menerapkan prinsip pantas, sopan, dan sederhana itu bisa berbeda-beda pada setiap situasi, pada setiap kondisi masyarakat, pada setiap jemaat lokal, itu bisa berbeda-beda. Nah, secara prinsip dapat kita ambil di sini, yaitu pantas, sopan, dan sederhana. Namun sederhana di kampung dengan di kota mungkin beda. Sederhana bagi gereja-gereja yang terdiri dari jemaat orang-orang berada dengan jemaat-jemaat biasa tentu akan berbeda. Sopan dan sederhana. Ini prinsip bahwa wanita-wanita Kristen haruslah berdandan dengan pantas, dengan sopan, dengan sederhana.